Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas bagian firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ketiga dan 4. Secara khusus kita akan membaca 2 Samuel 3 ayat 39. Tetapi aku ini sekarang masih lemah sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang itu yakni anak-anak Zeruya melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Saya berikan tema dari renungan ini, siapa yang kita andalkan? Siapa yang kita andalkan? Di dalam menjalani kehidupannya, Daud banyak mengalami masa yang tidak mudah. Salah satunya ketika dia sudah diurapi menjadi raja. Untuk bisa menjadi raja ada banyak hal yang harus dihadapi. Tantangan demi tantangan, ancaman demi ancaman. Yang menarik di bagian ini, dia punya panglima perang yang dia bisa andalkan, yaitu Abner. Abner yang sangat loyal terhadap Saul, Abner juga yang menyatakan ingin mendukung Daud. Tentu menjadi satu hal yang sangat menguatkan ketika Abner ada di pihak Daud. Tetapi kalau kita lihat di tengah mungkin ketika Daud merasa dia punya orang yang bisa melindunginya, ternyata ada hal yang terjadi. Apa yang terjadi? Ternyata Abner mati. Dan tentu ini bukan hal yang mudah. Akhirnya Daud juga meratap dan dia bersedih dengan kematian Abner ini. Tetapi ketika kita melihat di dalam kelemahannya, di dalam kesadarannya bahwa dia lemah, ketika dia mengandalkan Abner, ternyata Abner juga tidak bisa terus dia andalkan. Bahkan ketika melihat musuh-musuhnya ternyata lebih kuat, dia bisa berkata, kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Kita tidak membahas tentang pembalasan ini. Artinya kalau zaman sekarang mungkin ketika kita ada orang yang berbuat sesuatu yang jahat kepada kita berdoa Tuhan balas. Bukan berarti kita akan berharap orang itu langsung dirugikan, orang itu langsung menderita. Tapi dari bagian ini, Daud menunjukkan siapa yang akhirnya dia andalkan. Ketika dia lemah, ketika orang yang dia andalkan tidak bisa membela dia lagi, ketika musuhnya pun terlihat begitu kuat, dia sadar ada Tuhan yang lebih kuat dari semuanya. Ada Tuhan yang dia bisa andalkan. Ada Tuhan yang akan membela dia. Ada Tuhan yang bisa melakukan banyak hal besar dengan kuasanya, termasuk bisa menjaganya, bahkan termasuk bisa melakukan sesuatu ketika ada orang-orang yang mau berbuat jahat kepadanya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Siapa yang kita andalkan? Mungkin kadang kita merasa kita kuat. Ketika kita lemah, mungkin kita merasa ada orang lain yang kita bisa andalkan. Tetapi betulkah orang itu akan selalu ada bersama dengan kita dan betul-betul bisa kita andalkan? Tetapi ketika ada orang yang kita andalkan pun, bahkan ketika orang itu masih ada, kadang masalah hidup, kadang keadaan terlihat lebih berat dan seolah-olah kita kalah, kita semakin kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ada banyak hal yang akan terjadi di dalam hidup kita. Mungkin kita takut, mungkin kita sedih. Bahkan bisa jadi kita akan kehilangan iman kita. Semoga bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita. Tidak ada yang lebih besar dari Tuhan. Karena dialah yang terbesar. Dia pencipta segalanya, dia penebus kita. Dia Tuhan yang sama, yang saat ini beserta dengan kita. Bahkan dia yang mengurapi Daud. Dia pun yang sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Kita pun di dalam kuasa Tuhan boleh menjadi anak-anak Allah yang boleh menjadi saksi, berbuat sesuatu menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tentu dia yang akan membela kita, dia yang akan menguatkan kita. Biarlah di dalam segala kondisi kehidupan kita boleh terus setia di dalam iman kita. Kita boleh terus menjalani hidup dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita tahu siapa yang kita andalkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan pencipta kami, penebus kami, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami hanya mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah sumber dari segalanya. Bahkan hidup kami hanyalah hidup anugerah Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk boleh setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.